warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 111 kelompok 4 akan mempersembahkan video presentasi mengenai perkembangan ASEAN. Perkembangan ASEAN. Pembentukan ASEAN, persaingan antara blok barat dan blok timur telah mempengaruhi kecenderungan perubahan politik global maupun regional. Penyelenggaraan Konferensi ASEAN Afrika di Bandung pada 1955 dan Konferensi Gerakan Non-Blok di Belgrade pada 1961 oleh negara-negara berkembang sebagai reaksi terhadap Perang Dingin antara blok barat dan blok timur. Tetapi dengan diadakannya GNB atau Gerakan Non-Blok tidak sepenuhnya mampu membendung pengaruh dari kekuatan dua negara adikuasa yang tetap ingin menguasai negara-negara berkembang. Dengan adanya kondisi tersebut, mendorong beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Pada 1967, Indonesia tampil menjadi sebagai negara sponsor pembentukan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. Kenapa negara Indonesia menjadi negara sponsor? Karena negara Indonesia yang anti komunisme mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga anti komunisme untuk mengadakan kerjasama regional yang lebih erat dalam membendung pengaruh negara-negara barat di kawasan Asia Tenggara. Pada 5 Agustus sampai 8 Agustus 1987 diselenggarakannya pertemuan 5 Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara yang menghasilkan Deklarasi Bangkok tentang pembentukan ASEAN. Deklarasi Bangkok tentang pembentukan ASEAN yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh kelima Menteri Luar Negeri. Yang pertama ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang ketiga Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang keempat Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang kelima Ranat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Tujuan ASEAN menurut Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. B. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional di Asia Tenggara. C. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu antar negara anggota di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. D. Kerjasama ASEAN yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, dan usaha peningkatan standar kehidupan rakyat. E. Memajukan studi-studi tentang masalah Asia Tenggara. F. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat bagi organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Struktur ASEAN terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri. Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri tertinggi yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara bergilir dengan anggota ASEAN. B. Standing Committee. Standing Committee badan yang menyelenggarakan sidang di antara 2 sidang Menteri Luar Negeri ASEAN. Tujuannya ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri. KTT ASEAN 2 dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1977 dan berhasil disempurnakan. Struktur organisasi ASEAN meliputi yang pertama Summit Meeting, forum pertemuan para kepala pemerintahan negara anggota dan merupakan kekuasaan tertinggi ASEAN. Dan yang kedua yaitu ASEAN Ministerial Meeting, sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN. Yang ketiga, sidang para menteri ekonomi ASEAN dilakukan 2 tahun sekali untuk merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut kerjasama ASEAN. Dan yang keempat, sidang para menteri non-ekonomi, tugasnya merumuskan kebijaksanaan ekonomi negara. Dan yang kelima yaitu
Standing Committee dikembangkan dengan adanya Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang keenam, merupakan komit yang terdiri atas dua, yaitu bidang ekonomi dan bidang non-ekonomi. Kerjasama di bidang iptek melalui Menteri Pendidikan negara-negara anggota ASEAN dibentuknya suatu suara forum kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi nama SEAMEO atau Southeast Asian Ministry of Education Organization. SEAMEO ini kemudian membentuk pusat-pusat penelitian dan latihan di bidang iptek dengan pembagian sebagai berikut. A. Pusat penelitian dan latihan ilmu biologi tropika yang didirikan di Bogor, Indonesia yang disebut Biotrop. B. Pusat latihan dan penelitian ilmu pengetahuan alam dan matematika didirikan di Penang, Malaysia yang disebut Reksam. C. Pusat penelitian dan latihan ilmu pertanian yang didirikan di Manila, Filipina disebut SEARCA. D. Pusat penelitian dan latihan ilmu pengetahuan daerah tropis yang didirikan di Bangkok yang diberi nama TropMed atau Tropical Medicine. E. Pusat penelitian dan latihan bahasa Inggris yang didirikan di Singapura disebut RELC atau Regional English Language Center. Kerjasama di bidang industri dilaksanakan dengan membangun proyek-proyek bidang industri di negara-negara anggota ASEAN yang pengaturannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan negara-negara anggota. Adapun proyek-proyek yang telah ditentukan yaitu 1. Pabrik mesin di Essel di Singapura. 2. Pabrik soda di Muay Thai. 4. Pabrik sulfur fosfat di Filipina dan pabrik amonika di Indonesia dan Malaysia. Adapun kerjasama di bidang perdagangan dilaksanakan dengan menetapkan keistimewaan dalam pajak perdagangan pada negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang keuangan ASEAN dilakukan dengan membentuk dana devisa bersama bagi negara-negara anggota ASEAN. Modal devisa pertama sebesar 100 juta yang diperoleh secara gotong royong antar negara anggota ASEAN yang masing-masing sebesar 20 juta. Kerjasama di bidang lainnya. Selain itu, disusun program kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya ASEAN yang mencakup bidang pangan khususnya beras, kerjasama bidang perhubungan dan komunikasi, pertukaran bahan siaran televisi dan radio, dan banyak lagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kerjasama ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN. Untuk menembus pasar Eropa, ASEAN bekerjasama dengan MME atau Masyarakat Ekonomi Eropa. MME sangat berperan penting bagi ASEAN karena sebagai pengekspor barang-barang dari ASEAN. Hubungan antara perdagangan ASEAN dan MME ini masih dibelenggu oleh beberapa kendala yang dialami oleh ASEAN. Oleh karena itu, MME mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk dari ASEAN. Itulah video presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.